Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada sahabat JSLG semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa bergabung kembali dalam channel YouTube JSLG Official dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang mulai hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Program ini bagian dari JSLG Official yang khusus membahas, kita kasih program namanya Nalar Hukum karena itu kita berharap mendekatinya dengan teori, kemudian aturan, dan juga contoh-contoh praktek di lapangan. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, Pak Dr. Andes Basuki SH.MH CLA. Beliau berkiprah di berbagai tempat di Kepolisian Republik Indonesia pada masanya dan sempat di Propam selama 7 tahun. Mungkin Pak Basuki bisa menambahkan perkenalannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jadi saya dulu lulus sarjana ekonomi dari Undip Semarang. Oh, 384, kemudian dipanggil oleh pemerintah masuk sebagai polisi wajib militer. baik. Waktu itu masih jadi ABRI. Kemudian dilantik April 1985, ditempatkan di Bareskrim. Di Bareskrim selama 20 tahun. Di sana kebetulan bidang saya selama 20 tahun itu spesialis penyidik bidang perbankan dan money laundering. Sekedar kenal aja bahwa selama jadi penyidik saya pernah menjadi tim investigasi BLBI di Bank Indonesia BLBI, pas. dari tahun 97 sampai 2005. Jadi saya dari Polri yang ditugasi untuk di Bank Indonesia sebagai tim investigator kasus-kasus BLBI. Kasus besar ya Pak ya? Sudah. Kemudian selaras dengan perkembangan politik ada reformasi. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang cukup radikal ya, melikuidasi lebih dari hampir semua bank itu tidak sehat, kemudian dimasukkan ke pemerintah membantu rekap sampai 650 triliun. Kemudian semua bank diambil pemerintah, obligor kemudian diidentifikasi, verifikasi asetnya, kekayaannya diambil pemerintah, kemudian penyelesaiannya dibentuklah namanya Badan Penyidikan Perbankan Nasional, BPPN. Sejak lahir sampai bubar saya juga di sana, ditunjuk oleh pemerintah sebagai tim legal pemerintah. Waktu itu bersama-sama dengan Pak almarhum Ari Muhammad, Ibu Kartini Mulyadi gitu ya. Jadi tugasnya membantu ketika ada deadlock penyelesaian masalah hukum. Bapak waktu itu atas nama perwakilan dari polisian ditugaskan. Kepolisian ya. Jadi waktu itu timnya dari Kejaksaan, dari Polri, ya Polri saya, waktu di PI juga sama. Jadi saya di PI juga, di BPPN juga. Kemudian selama itu juga saya aktif juga di Bareskrim. Jadi aktif juga sebagai tim pengajar inti di Pusat Pendidikan Penyidik di Megamendung, spesialis fungsi pendidikan lanjutan perbankan sama pendidikan lanjutan money laundering. Itu saya
sebagai tim dari mulai bikin silabus, sebagai pengajar, sebagai evaluator, itu pengalaman. Kemudian tahun 2005 saya dipindah ke Polda Sultra di Kendari sebagai kepala bidang hukum selama 2 tahun. Kemudian 2 tahun pindah ke Mabes Polri divisi hukum, bagian kode etik dan disiplin Polri. Kemudian 2009 ke divisi Propam sampai 2016 terakhir. Jadi selama di Propam kebetulan bidang saya ditugasi bagian di penegakan kode etik. Setelah selama di sana saya ditugasi untuk mengkonstruksikan ulang, membuat peraturan kode etik baru. Sehingga waktu itu saya ditugasi untuk membuat, dan salah satu yang membuat konseptor saya dari dari peraturan yang lama, peraturan kode etik nomor 7 dan 8, kemudian lahir peraturan kode etik nomor 14 tahun 11 tentang kode etik Polri sebagai hukum material. Kemudian lahir kode etik hukum acara kode etik, itu peraturan kode etik nomor 19 tahun 2012. Itu saya aktif betul sebagai konseptor sana. Oke, baik. Itu sekilas pengalaman. Baik Pak Basuki, sahabat Just Lucky Official, memang Pak Basuki ini kita undang khusus untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai kode etik profesi Polri. Dan kenapa kita angkat tema ini? Karena ini kita melihat kita yang secara reformasi menegaskan sebagai negara hukum. Kata Friedman, negara hukum itu akan tegak jika ada 3 pilar yang utama. Yang pertama substansinya, yang kedua strukturnya, yang ketiga budaya hukumnya. Nah, ini masuk kategori strukturnya, penegak hukum. Dan penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu Kepolisian Republik Indonesia. Mulai dari bikin surat kelakuan baik, kalau SKCK sekarang, kemudian laporan kehilangan, sampai penanganan tindak pidana, laporan pengaduan, dan sampai seterusnya ada kejahatan-kejahatan. Ini semuanya kita berhubungan dengan Polri. Saya kira semua di antara kita pasti pernah berhubungan dengan Kepolisian Republik Indonesia, perpanjangan SIM dan seterusnya tentu ini. Oleh karenanya kita kerangka besarnya adalah negara hukum, kemudian struktur hukumnya yang kita gali, dan agar kemudian struktur hukum ini berjalan baik, tentu tadi Pak Basuki sudah menjelaskan, bahkan sudah merumuskan kode etik baik materialnya maupun formilnya. Nah, kita akan nanti bersama Pak Basuki ini berseri, tidak hanya kali ini, karena membahas kode etik profesi Polri ini tentu akan panjang, baik mulai dari rumusannya sampai kemudian kelembagaannya, sampai prosesnya seperti apa, dan contoh-contohnya seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana, sahabat JCK Official jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua jaringan media sosial teman-teman semuanya. Dan kita akan janjikan kepada teman-teman semua untuk bersharing. Nanti mungkin pertemuan pertama kita ini Pak Basuki, kita akan lebih ngobrol yang secara umum, yang ada di masyarakat sebelum masuk ke substansi yang agak berat. Ada tagar begini Pak, percuma lapor polisi, itu ada tagar yang begitu. Tetapi Pak Basuki justru menulis jangan takut polisi. Di samping di situ juga ada bagaimana masyarakat digugah untuk melapor ke polisi. Bisa dikomentari Pak? Ya, jadi masyarakat itu kan punya hak ya, punya hak menilai, punya hak untuk mengkritik, kemudian mungkin punya hak untuk mengusulkan. Itu kan hak konstitusi masyarakat. Betul. Bahwa ada tagar yang percuma lapor polisi, itu saya kira bagian
bagian dari sumbangsih masyarakat ya kepada polisi. Untuk apa? Bahwa kita kan ada teori tidak ada asap tanpa api. Betul. Ya kan? Bahwa kemudian timbul asap tagar pasti ada sebab. Ada sebab kenapa sampai masyarakat itu kan kesannya negatif dalam artinya apa? Ada kekecewaan masyarakat Dalam pandangan laporan terkait dengan interaksi dengan polisi. Baik mungkin kan polisi itu kan salah satu institusi yang luar biasa. Semua masalah masyarakat, masalah negara itu polisi. Dari mulai urusan dapur sampai kasur. Dari urusan batur sampai direktur. Itu ke polisi. Tapi ke polisi biasanya ketika kecewa baru ke polisi. Ketika lagi enak-enak, polisi datang masih marah. Contoh nih, saya berpengalaman. Saya kebetulan dulu di Bareskrim cukup lama. Ada masyarakat kepada seorang kawan masih gadis gitu ya. Kemudian dia kenalan sama seseorang. Saya punya datanya. Saya bilang, Mbak hati-hati. Saya tidak mencampuri urusan cinta, gitu ya. Tapi ini saya punya data gini loh. Nanti kecewa. Apa komentarnya? Pak Bos, jangan mentang-mentang polisi, jangan ngurusin urusan perkara saya, hak saya, nggak ada hak. Begitu nikah, nggak nyampe 2 tahun, datang saya, Pak Bos, saya minta tolong, kenapa? Saya terkati, Bu. Loh, kenapa ke saya? Dia datang ke polisi ketika ada masalah. Ya kan? Ketika saya memberikan info bahwa Anda perlu waspada, malah saya dimarahi. Itu kan, itu polisi. Kalau bahasa istilah itu bahasa guyon yang sering mungkin agak enak, tetek bengek. Teteknya masyarakat, bengeknya di polisi. Gitu. Kan? Jadi kebagian bengeknya ya? Sebagian besar gitu kan. Gitu kan. Ketika masyarakat privat berinteraksi, ada kecewaan. Ketika masyarakat interaksi sedang bercinta, sedang perkawinan, polisi yang ngasih informasi malah dimarahi. Ketika kongsi pecah, entah itu kongsi kaitan hubungan hukum bisnis, entah itu hubungan cinta perkawinan, entah itu hubungan cinta pacaran, batal pacaran berhasil, nikah tidak berhasil, polisi kena ketanya. Jadi bisa nggak kalau saya bahasakan, kalau masyarakat sedang nyaman, aman, damai, dia nggak kenal polisi. Begitu dia punya masalah, ketika dikasih informasi justru curiga polisi. Jangan campuri Pak urusan perkara itu kan. Nah gitu. Jadi sehingga terkait dengan tadi pertanyaan tagar, para masyarakat yang mungkin tadi terkecewakan dari pecah kongsi gitu ya. Mengharapkan agar hadir melalui polisi. Polisi itu kan menangani banyak sekali Pak ya. Betul. Ya kan? Iya. Bahwa penanganan perkara kan juga tidak semudah balik tangan. Karena polisi bekerja itu kan merujuk pada jejak tertinggal. Kalau jejak tertinggalnya belum lama, jejak tertinggalnya belum rusak, sehingga jejak tertinggal itu setelah diidentifikasi ada persesuaian, polisi bisa menentukan, oh ini pelakunya si A. Baru polisi bergerak tangkap. Nah, ini nyambung Pak. Tagar itu derivasinya turunannya misalnya ada lapor polisi itu lapor kehilangan kambing, justru malah kehilangan sapi kan. Di masyarakat di suara-suara sumbangnya begitu kan? Ya, saya kira itu gini, bahwa itu masyarakat melakukan itu pasti ada sesuatu yang dia kecewa, gitu kan? Tapi sesungguhnya polisi secara hukum sudah sedemikian dipakari begitu baik ya. Kemudian secara pembinaan tentang moralitas juga sudah sangat diatur sebagai rupa, dibimbing seterusnya, bahwa polisi bahwa dimanapun sudah ada oknum ya. Dimanapun harusnya ada oknum. Oh itulah Pak Basuki kemudian menulis buku ini. Ya, bahwa data empiris saya kira bisa diakses, di searching di Google, berapa
tiap tahun pasti dari Minapori merilis tuh tentang keberhasilan, termasuk tentang penanganan perkara, termasuk polisi yang dipecat, itu kan banyak tuh. Itu kan adanya bukti pemecatan polisi kan salah satu bukti bahwa ada penyimpangan. Baik. Itulah. Lah mungkin salah satu tagar itu muncul ada juga jejak tertinggal dari penyimpangan itu. Baik. Mungkin. Oke Pak, baik Pak Basuki. Ini yang juga sering ditanyakan masyarakat ini Pak. Ini saya sekarang susah membedakan antara Pak Polisi dengan Pak Satpam. Itu mungkin saya menduga-duga atau memang aparat kepolisian kita ini sangat minim dibandingkan jumlah penduduk yang begitu banyak. Kemudian Satpam juga dikasih seragam yang mirip dengan polisi. Tetapi kan punya resiko besar juga kalau kemudian Satpam ini melakukan hal-hal yang tidak baik, kan nama baik polisi juga kena. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya, kan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kalau nggak salah di pasal 3 atau 4 part ini bahwa pengembangan fungsi keamanan ketertiban adalah Polri. Bahwa pengembangan fungsi kepolisian, fungsi kepolisian ya. Fungsi kepolisian itu ada Polri, ada Polsus, ada Pol PP, ya kan? Kemudian ada Polsus, Polhut, Polsus ya. Pokoknya kalau Polair polisi. Polair polisi. Ya. Nah, bahwa tuntutan pelayanan keamanan itu kan tadi saya katakan dari mulai urusan dapur sampai kasur, batur sampai direktur, kan tidak memungkinkan polisi itu semua menangani 24 jam nungguin. Nah, kebutuhan menjawab keamanan yang menuntut 24 jam tungguin, makanya ada fungsi Pam Swakarsa. Pam Swakarsa itu juga di undang-undang disebutkan fungsi kepolisian. Pengembangan fungsi kepolisian terbatas. Nah, salah satunya dibentuk namanya sekarang di masyarakat lebih familiar dengan sebutan Satpam, Satuan Pengamanan. Itu lahir karena tadi menjawab tuntutan pelayanan keamanan 24 jam. Pribadi, privat. Ya. Nah, terkait dengan seragam. Ya, karena tupoksinya itu kan tupoksi pengamanan kan. Ya. Sehingga supaya bahwa masyarakat itu akan nyaman ketika hadir polisi, ketika hadir sosok seragam polisi gitu. Nah, secara filosofi termasuk Satpam itu kan juga diberi pendidikan etika, etika terbatas. Cuma bedanya kalau Satpam itu tuannya itu pemberi pekerjaan, entah itu perusahaan, entah itu RT, entah itu RW, entah itu pribadi, itu tuannya. Tapi kalau Polri tuannya negara kan. Nah, bedanya tupoksinya Satpam itu kan terbatas di wilayahnya. Nah, tapi dia menjalankan fungsi pengamanan terbatas. Fungsi ketika ada tertangkap amankan di Satpam, nanti polisi datang. Ya gitu kan. Nah, tindakan pertama itu Satpam terbatas gitu. Nah, terkait seragam tadi filosofi diharapkan fungsi kepolisian hadir, gitu ya. Kalau gitu Pol PP juga seragamnya begitu juga, Pak? Nah, kalau PP itu kan tuannya pemerintah kan. Pemerintah kota, pemerintah daerah lah ya. Iya kan, bisa Pemprov, bisa Pemprov, kota ya. Kan, iya. Ada organ pemerintah. Seragamnya belum sama nggak Pak dengan polisi? Tergantung dari tuannya. Oke. Iya. Iya. Gitu. Nah mereka Pak yang Satpam yang kemudian punya seragam polisi itu, kalau kode etik sama nggak? Dia kan dikasih kode etik di juga. Kalau pasal 3, itu pasal sekitar di bawah 10 ya, sekitar atau 5. Itu bahwa pengembangan fungsi kepolisian itu ya di pasal 34 ayat 3 kalau salah itu, bahwa kode etik Polri berlaku dapat juga digunakan sebagai kode etiknya pengembangan fungsi kepolisian.
Gitu, jadi saya induknya boleh dipakai, tapi karena secara hukum itu kan ada pembatasan kan. Di dalam undang-undang Polri untuk kode etik polisi berlaku polisi. Tetapi norma-norma etika itu dapat juga digunakan atau berlaku juga untuk pengembangan fungsi kepolisian. Karena tuan-tuannya mereka berbeda, ya tentu untuk penanganan penegakan kode etiknya harus bersama tuannya. Seragam itu diharapkan tadinya itu hadirnya fungsi kepolisian. Gitu. Ya, teman-teman CSRG Official, Pak Basuki sudah menerbitkan buku judulnya Jangan Takut Polisi, Panduan Pintar Mengenali Kode Etik Profesi Kepolisian. Nah, ini akan kita bahas secara serial, tentu tidak hari ini. Ini mungkin secara umum Pak Basuki bisa menjabarkan highlight-nya materi buku ini, Pak. Ya. Kebetulan pengalaman saya di fungsi operasional penyidik 20 tahun, kemudian di fungsi pengawasan pembinaan, fungsi hukum sama paling lama di Propam 7 tahun, itu kan merasakan ya, ternyata komplain masyarakat kepada polisi itu datanya meningkat terus. Artinya menunjukkan bahwa ada penyimpangan perilaku itu ada, ya kan? Bahwa tapi kalau dilihat persentase sedikit sekali sih, tapi artinya pertambahannya modusnya itu tiap tahun ada penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku itu kan bisa polisi melakukan perbuatan tidak patut, polisi melakukan perbuatan pidana, polisi melakukan perbuatan penyimpangan SOP gitu ya. Etika juga, sehingga dari komplain-komplain masyarakat itu terkait dengan penyimpangan perilaku yang datanya semakin meningkat, dari penelitian saya selama di Propam itu ternyata dari teman-teman polisi itu yang mengetahui bahwa polisi punya peraturan disiplin, punya peraturan kode etik, itu datanya tidak mencapai 50%, di bawah itu. Artinya apa? Waktu itu ada kelemahan di sosialisasi. Karena memang jumlah polisi kan hampir 500.000 ya. Iya. Dulu kita kenal ada buku saku polisi, itu kan, HAM atau apa itu dulu, Pak? Betul, ada. Itu kan salah satu instrumen institusi untuk memastikan memberikan perlindungan pada setiap anggota atau pejabat polisi supaya mengikuti aturan hukum, baik ketahuan HAM dan seterusnya. Nah, buku ini lahir, saya mencoba bahwa ada sisi lemah, kelemahan di sosialisasi, karena tidak sedikit polisi yang belum membaca, bahkan tidak tahu bahwa polisi itu punya kode etik. Di sisi lain, saya juga menggairahkan masyarakat. Kita akui bahwa ada penyimpangan di oknum, tetapi masih sangat lebih banyak polisi yang baik. Dan masyarakat tidak akan mungkin tidak berhubungan dengan polisi. Apalagi sekarang apapun harus polisi kan, termasuk mau kerja ada SKCK, mau nikah ada SKSCK, mau apa mau menggunakan kendaraan sendiri harus ada SIM dan polisi kan, dan pelayanan lain. Nah, bahwa ada potret penyimpangan tapi masih banyak polisi yang lebih baik gitu. Maka jangan takut ke polisi, silakan berinteraksi gitu. Nah, oleh karena itu ketika nanti ada masalah, silakan lapor ke Propam yang membidangi itu gitu. Kalau ada pelanggaran etik ke Propam gitu, Pak ya. Jadi sahabat CSRG Official, jangan pernah takut kepada polisi, karena polisi itu pengayom masyarakat, mengamankan kita semua untuk menikmati hidup damai. Dan kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran kode etik, silakan laporkan ke Propam, sehingga bisa diproses lebih lanjut. Kategori pelanggaran kode etik itu tentu akan sudah ditulis di sini, Pak ya. Mungkin nanti ada waktunya. Kita masih secara umum saja. Yang kalau ini, Pak,
di akhir-akhir ini misalnya kita lihat kasus di Purworejo, di Sawadas, polisi yang berduyun-duyun ke sana itu, menurut Bapak kategorinya dalam kode etik dia menjalankan tugas atau bagaimana, Pak? Saya kira jelas terukur ya. Kehadiran polisi sana kan atas nama institusi kan. Ada apa dasar hukumnya, ada masalahnya, bahwa kehadiran teman-teman polisi di sana nampak begitu banyak, ya sesuai dengan standar eskalasi yang dirumuskan oleh intelijen polisi, sehingga perlu kehadiran anggota sekian, gitu kan. Tapi kan sesungguhnya kehadiran polisi di sana kan memang resmi, sah secara hukum, apa juga dilengkapi instrumen pengawasan, ada propos di sana. Propos hadir itu kan dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian itu sesuai aturan. Sehingga mengenai bahwa ada ekses itu kan hal lain ya, tetapi bahwa kehadiran polisi sana adalah sah, memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkiraan eskalasi kebutuhan keamanan dan keamanan. Teman-teman Jasa Kepolisian, kita memang tidak mendalami kasus per kasusnya, tetapi saya akan di pertemuan pertama ini secara overview banyak hal tentang menjadi perbincangan masyarakat. Nah, kalau dalam menangani demonstrasi, Pak, dalam menangani demonstrasi, ini warga masyarakat kalau mau unjuk rasa kan menyampaikan apa bahasanya, laporan atau informasi, pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Kemudian itu dijawab ya Pak ya sama aparat kepolisian, silakan. Kemudian itu bukan izin kan Pak ya? Pemberitahuan. Nah kemudian setelah dilaksanakan, mungkin demonstran tentu tidak bisa diatur sesuai dengan rencana yang ini. Biasanya kemudian pulang malam, melebihi waktu kayak gitu, kemudian ditangani oleh aparat sampai kemudian ada yang terluka dan seterusnya. Itu termasuk pelanggaran nggak Pak? Penanganan demonstran itu kan polisi hadir untuk memastikan tadi ya, kepentingan publik tidak terganggu. Kan bahwa demonstran itu kan akan melakukan kegiatannya di wilayah ruang publik, ya kan? Ruang publik itu di sana melekat hak-hak publik, ya kan? Bahwa undang-undang mau menyampaikan pendapat ada, ya, tetapi Anda memberikan pendapat tidak boleh mengganggu kepentingan pihak lain, karena publik itu kan milik publik. Polisi hadir dalam rangka mengamankan, memastikan ruang publik aman, kepentingan publik terjamin. Kemudian bahwa kita kan negara hukum. Negara hukum kan cirinya taat hukum, gitu kan, menghormati hukum. Nah, bahwa demonstran itu kemudian hadir polisi kan hadir dalam kapasitas pengamanan, ya kan, pengamanan. Bahwa kegiatan pemberitahuan kan sudah diatur bahwa demo itu boleh dari jam sekian sampai jam sekian, ya kan, kepentingannya silakan diutarakan, kan polisi tidak mencampur itu. Bahwa kemudian ada ekses itu kan berarti ada sumbu api yang membuat nih, bisa karena melampaui waktu. Kalau melampaui waktu polisi hadir, negara hadir dalam rangka memastikan kepentingan publik harus dikedepankan, kan tuh kan? Bahwa masyarakat kemudian ada yang melakukan perlawanan, itu haknya kan. Nah kalau perlawanan ya pasti polisi ada tahapan-tahapan kan. Bahwa kemudian ada sesuatu yang terjadi seperti sampai kena luka dan seterusnya, itu kan bisa jadi karena benturan antar pihak, bisa jadi ketika melakukan interaksi antara petugas keamanan dengan teman-teman masyarakat di pengguna hak publik tadi. Tapi pasti itu kalau
masa yang banyak sudah diingatkan sama aparat Pak ya? Polisi kan ini jauh-jauh jam ya kepada saudara-saudara ya diingatkan sesuai dengan hukum berlaku terakhir jam sekian segera tinggalkan ya kan bubarkan. Kalau nanti kemudian melanggar aturan atas nama negara kan hukum harus berlaku kan dibubarkan. Oke. Ini penting untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman masyarakat sipil society yang akan menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa untuk diketahui bahwa pertama itu pemberitahuan kepada aparat kepolisian bukan izin, tetapi kemudian pemberitahuan itu kemudian disepakati bersama dan tentu tidak boleh unjuk rasa itu mengganggu kepentingan publik. Tadi penjelasan Pak Basuki demikian. Adapun kemudian aparat melakukan penjagaan itu justru untuk memastikan kepentingan publik itu tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan kalau batas waktu kan sudah ada aturannya begitu Pak ya. Tapi seringkali kemudian memang sampai yang di Palu Pak, terakhir di Palu, kasus Palu, demonstrasi yang sampai mau ketemu Pak Gubernur sampai malam belum bubar karena memang waktu itu konon katanya dijanjikan oleh Pak Gubernur untuk ditemuin tapi nggak ditemuin. Nah, sampai malam kemudian tidak bubar dan akhirnya terjadi seperti itu. Itu harusnya bagaimana situasi menangani di lapangan? Ya bahwa penanganan ketertiban sana itu kan terukur ya. Makanya kalau kita amati kan ketika pengamanan demonstran polisi jarang bersenjata gitu kan. Bahkan nggak bersenjata gitu. Bahwa terjadi ekses itu, yaitu tadi kalau ada ekses itu ada penyimpangan. Meskipun itu melampaui waktu kan, karena masyarakat tidak usah dihadapi dengan senjata kan. Betul. Itu makanya kan terkait dengan kasus itu kan ditangani oleh Propam itu kan. Propam yang betul. Ya, kan ditangani oleh Propam itu. Yang melakukan yang menggunakan senjata tadi itu kan ditangani oleh Propam. Oh, jadi kalau demonstrasi itu seharusnya kalau masih nggak menggunakan senjata. Iya. Lanjut. Jadi sesuai dengan eskalasi kan. Makanya kan kalau kita mungkin rekan-rekan bisa amati ketika pengamanan demo itu kan ada di depan itu ada poluan, negosiator, ya kan. Di belakangnya ada Samapta, ya kan. Ya belakang lagi sampai terakhir itu Brimob, itu kan. Ya, lah Brimob itu kan sebagai penjaga terakhir nih. Dalam hal eskalasi mengancam kepentingan umum, maka standarnya ya standar pengamanan represif, gitu. Itu kan. Makanya kalau kita lihat, kenapa sih senjatanya pengaman demo itu tameng, bukan senjata? Bukan, ya. Itu kan membuktikan bahwa kita ini kan defend ya? Defend apapun masyarakat. Masyarakat punya hak menyampaikan pendapatnya. Sehingga ketika ada kegiatannya, ya ketika masyarakat itu kemudian namanya masyarakat berinteraksi dalam suasana panas, tingkat emosi juga panas, sehingga potensi juga mudah tersinggung dan seterusnya. Kemudian tidak menyadari itu ada ruang publik, menyerang polisi, tameng kan? Tuh. Pak, itu ada perubahan pola nggak Pak? Taruhlah sebelum reformasi dan setelah reformasi ya? Karena dulu saya juga sering demo Pak ya. Di zaman Orde Baru dulu itu 97-98 kan kan bukan mahasiswa kalau waktu itu nggak demo kan Pak ya. Nah demo itu kita nggak pernah ketemu poluan-poluan yang cantik yang di depan itu Pak. Ya. Kita ketemunya ya langsung tameng, kemudian dibawa di belakangnya itu nanti muncul tiba-tiba kena gas air mata di mata, di muka gitu. Kita berantakan kabur itu Pak. Ya. Ada nggak perubahan mindset atau mindsetnya sangat revolusioner ya. Oke. Kalau dulu sebelum reformasi kan polisi itu kan
bagian dari ABRI. Oh iya. Kalau bagian ABRI kan standarnya militer. Iya, Kalau militer pendekatan juga militeristik. Begitu reformasi kan civil society. Civil society konsekuensinya kemudian karena bisa harus dibuat instrumen hukum, undang-undang Polri, undang-undang TNI sendiri, instrumen kelembagaan juga berubah, ya kan? Kelembagaannya kemudian ada fungsi propam itu, fungsi propam itu lahir dalam rangka tadi bahwa karena kita civil society tetapi bersenjata, sehingga di dalam undang-undang Polri itu kan ada dua pendekatan tuh untuk memastikan polisi itu taat hukum, ada hukum terkait disiplin, ada juga hukum terkait kode etik. Nah ini Pak yang mestinya disampaikan kepada masyarakat biar masyarakat tahu perubahan mindset, perubahan paradigma Polri di masa Orde Baru yang masih bersatu dengan ABRI, TNI, kemudian yang sudah berpisah menjadi Polri sendiri ini mungkin kurang sosialisasi Pak, sampai ke kode etiknya. Jadi memang yang tadi saya bilang revolusioner tadi kan, dulu polisi belum ada kode etik, ya kan? Kode etik itu kan satu norma standar aturan terkait dengan pengaturan pribadi pihak, ya, pribadi pejabat. Bahwa kode etik itu kan cirinya apa sih? Satu aturan standar operasional kegiatan kerja yang melekat moralitas. Makanya di dalam kode etik, di dalam etika ada kode etik. Kode etik itu kan mempertanggungjawabkan moralitas atas pelaksanaan pribadi, atas pelaksanaan kegiatan hidup pribadi dan pelaksanaan tugas. Nah kalau disiplin itu memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi itu ketaatan pada atasan itu terjadi, ketaatan melaksanakan pekerjaan itu dapat dijamin. Nah kalau kode etik itu pertanggungjawaban moralitas atas pelaksanaan tugas maupun prioritas atas kehidupan pribadi. Ya. Ini semua ada di sini Pak ya? Intinya gitu ya. Intinya ada di sini tentang kode etik itu. Sahabat Jaselki, ini pertemuan pertama kita dengan Pak Basuki. Nanti kita akan kembangkan lebih dalam mengenai hukum materialnya kode etik profesi Polri, hukum formilnya bagaimana beracara di menangani kode etik kalau ada pelanggaran dari Polri, dan sampai mungkin ada kelembagaannya dan contoh-contoh prakteknya bisa kita kembangkan pada sesi-sesi berikutnya, pada serial berikutnya. Sahabat Jaselki Official, sebelum kita akhiri, teman-teman silahkan komen apa yang disampaikan oleh Pak Basuki sebagai masukan kita untuk materi di seri-seri berikutnya. Pak Basuki, barangkali ada closing statement untuk sesi pertama ini? Ya, terima kasih. Jadi polisi subsistem dari struktur kenegaraan. Polisi hadir sebagaimana polisi-polisi dunia yang lain. Polisi hadir dalam rangka menjamin kepastian terselenggaranya keamanan ketertiban masyarakat, pelayanan, kemudian penegakan hukum, ada 3 hal. Nah, Propam hadir dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan sikap perilaku anggota Polri itu terjamin setelah diguidance melalui peraturan kode etik. Sehingga nanti ketika ada masyarakat merasa ada tidak merasa menilai bahwa ada polisi menyimpang, bisa disalurkan melalui laporan ke Badan Penegak Kode Etik di Propam. Itu jadi polisi sangat terbuka, apalagi kalau kita sekarang ini dengan Kapolri yang baru dengan Polri presisi ya, artinya bahwa integritas itu menjadi penting. Nah, itu makanya kita dengan masyarakat itu saling kita akan melayani. Bagaimana mungkin rekan-rekan merasakan begitu menonjolnya peran polisi terkait dengan COVID-19. Ya kan, bahkan penyelenggara vaksin polisi kan. Betul. Nah, itu kan membuktikan bahwa polisi itu memang hadir. Itu bahwa kemudian ada interaksi yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki, itulah bagian dari
pasti dimanapun ada oknum. Oleh karena itu kita mengerti itu, polisi sangat terbuka, laporkan ke Propam, akan diproses sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan polisi sangat terbuka sebagaimana kalau kita lihat dari rilis polisi ya yang sangat sering ya, itu kan membuktikan polisi sangat transparan. Itu yang bisa, dan saya ajak masyarakat dekatilah polisi, karena polisi itu sejatinya luhur dan baik. Terima kasih Pak Basuki, teman-teman sahabat JSLG Official. Dalam negara hukum pasti ada polisi, dan polisi itu secara filosofis menjaga keamanan kita, menjaga ketertiban kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalau kita sebagai masyarakat tidak mendekati polisi, tidak menggunakan aparat kepolisian, tidak memanfaatkan pelayanan kepolisian, saya kira kita akan rugi sendiri, karena tanpa kita kritik, kita berikan masukan, kita sinergi dengan mereka, mereka tetap akan ada. Dan dia akan tetap ada dalam negara hukum, karena memang dia adalah salah satu aparat penegak hukum yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat. Sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk takut dengan polisi, apalagi tidak memanfaatkan fasilitas untuk lapor terhadap permasalahan kita kepada polisi. Nah, untuk membahas lebih lanjut, nanti kan kita akan memastikan bahwa kode etik profesi kepolisian itu bisa tersosialisasi dan kemudian dilaksanakan oleh polisi. Kita akan membuka seri-seri berikutnya bersama Pak Basuki. Saya kira untuk sesi pertama ini kita akhiri. Silakan berikan masukan sebanyak-banyaknya untuk perbaikan tayangan kita berikutnya. Jangan bilang mulai hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.